Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan lanjutkan cerita part 3 Sekarpati. Untuk teman-teman yang belum menyimak part 1 dan part 2-nya dapat menyimak melalui link yang sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Malam itu desa Sumberlawang diterpa hujan sangat deras. Angin pun yang bertiup hingga menimbulkan suara yang cukup keras di telinga. Sudah 1 bulan sejak berita kematian Sekar diterima di dalam rumahnya, Bu Wulandari masih kerap menangisi kepergian Sekar. Terlebih lagi dengan cara yang cukup mengenaskan. "Kapan ibu akan ikhlas ya, Pak?" tanyanya pada suaminya. "Pelan-pelan ibu akan ikhlas dan terbiasa. Insya Allah Sekar sudah diberikan tempat yang terbaik oleh Allah. Kita hanya bisa mendoakan Sekar setiap harinya setelah sholat," ujar Pak Darmani. Bu Wulandari mengusap air mata dengan tisu, berusaha menghapus sisa-sisa air mata yang masih memaksanya untuk keluar. Di antara hujan yang masih turun, tiba-tiba timbul suara ketukan dari kaca rumah beberapa kali. Awalnya hanya pelan, hingga Pak Darmani dan Bu Wulandari hanya menganggap itu disebabkan oleh hujan atau angin yang membentur kaca tersebut. Namun lama-kelamaan suara ketukan itu semakin kencang dan lebih cepat dan semakin cepat. "Ada orang. Siapa malam-malam dan hujan begini ke rumah?" gerutu Pak Darmani. Pak Darmani melangkah ke depan dan tangannya meraih gagang pintu lalu membukanya. Tapi setelah pintunya terbuka, tak ada seorang pun yang terlihat. Pak Darmani menengok ke kanan, ke kiri, mencari keberadaan orang yang mengetuk kaca rumahnya barusan. "Kok nggak ada orang ya, Bu?" ucap Pak Darmani dari luar. Namun saat Pak Darmani hendak menutup pintunya lagi, tiba-tiba dia mendengar suara bisikan yang entah dari mana asalnya. "Bapak," ucap suara tanpa tuan itu. Sontak tubuh Pak Darmani semakin dingin, bulu kuduknya merinding. "Kenapa, Pak?" tanya Bu Wulandari saat melihat suaminya melangkah cepat kembali ke arahnya. "Pak, Bapak, Ibu." Suara itu kembali muncul dan kali ini Bu Wulandari ikut menyadarinya juga. "Astagfirullah, Pak, Bapak dengar?" tanya Bu Wulandari. Pak Darmani dan Bu Wulandari terdiam. Di antara suara rintikan air hujan di atas atap rumahnya, mereka menajamkan indera pendengarannya, lalu mendengarkan suara itu dengan seksama. Berbekal nekat dan penasaran, Pak Darmani mengintip melalui celah gorden pada jendelanya. Ia yakin jika suara itu berasal dari luar. "Bapak." Dengan tatapan tegang, Pak Darmani menoleh ke istrinya. "Suaranya semakin jelas, Bu." Tiba-tiba suara kilatan petir mengejutkan mereka berdua. Tak lama dari situ, ketukan dari kaca depan kembali lagi mereka dengar. Tapi kali ini disertai ketukan dengan tempo yang terdengar sangat lambat. Dan lama-kelamaan ketukannya semakin cepat dan semakin cepat. "Siapa ya, Pak?" tanya Bu Wulandari dengan panik. Pak Darmani dan Bu Wulandari saling bertatapan bingung. Beberapa detik kemudian suara ketukan itu hilang. Keheningan menenggelamkan mereka untuk sesaat. Sebelum akhirnya sesuatu mengebrak pintu dengan keras seperti ada seseorang yang ingin memaksa masuk. Mereka berdua hanya terdiam sambil berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Di antara ketegangannya itu, tiba-tiba saja gebrakan pintu itu kembali muncul hingga membuat pintu rumah terbuka satu sisinya. Spontan Pak Darmani melindungi istrinya, khawatir ada orang yang berniat jahat kepada mereka. Namun setelah beberapa waktu mereka tak melihat siapapun di luar rumah. Yang ada hanyalah terpaan angin membawa rintikan air hujan hingga ke dalam rumah. "Coba, Pak, dilihat, tapi hati-hati," suruh Bu Wulandari. Pak Darmani kembali lagi keluar, namun masih dengan kehampaan di luar rumah. Meski begitu, entah kenapa Pak Darmani merasa tidak nyaman. Dia merasa ada yang sedang memperhatikannya, entah dari mana asalnya. Lama Pak Darmani mengamati. "Gak ada siapa-siapa, Bu. Kayaknya karena angin. Lagi pula pintu rumah kita ini kan juga udah rusak," terang Pak Darmani seraya menutup pintunya kembali. Baru beberapa langkah masuk, langkahnya pun terhenti. Tubuhnya tiba-tiba saja bergetar hebat sembari berkata kepada istrinya,
Bu, tetap di situ ya, jangan kemana-mana. Pak, Pak, ada apa Pak? Ada apa? Tanya Bu Wulandari. Ia semakin panik melihat gelagat suaminya yang tampak berubah dengan seketika. Di sini perasaan tak nyaman Pak Darmani mulai terjawab. Sorot matanya mengarah jauh ke lorong rumahnya yang langsung menuju dapur itu. Bu, itu Bu, ucap Pak Darmani dengan gugup. Tak ada pergerakan di tubuhnya. Bu Wulandari bertambah panik. Ia tidak memperdulikan perkataan suaminya barusan. Pak Darmani sempat menggelengkan kepalanya melarang istrinya menghampirinya. Bu Wulandari bangkit dari duduknya lalu melangkah mendekat ke tempat Pak Darmani. Tapi saat matanya menoleh ke arah belakang, bersamaan dengan itu pula tubuh Bu Wulandari melemas dan terkapar pingsan. Bu, bangun Bu. Panggil Pak Darmani dengan suara yang sangat terbata-bata. Di depannya kini berdiri jasad anaknya yang beberapa hari lalu telah mati. Tubuhnya terlihat pucat. Mengenakan gaun putih yang biasa ia pakai, Pak Darmani pun tak asing dengan gaun itu. Karena biasanya Sekar pakai juga ketika ia berada di rumah. Tapi di setiap sisi gaun itu banyak sekali darah yang belum mengering. Sekar, mau apa kamu nak? Ucap Pak Darmani. Mata Pak Darmani melotot melihat Sekar. Mendiang anaknya itu membalas menatap mata Pak Darmani sambil menyeringai. Seolah menyimpan arti walau tak mengucapkan kata apa-apa. Apa yang kamu lakukan di sini nak? Kamu sudah tiada, yang tenang di sana. Bapak dan ibu selalu mendoakan untukmu. Ucap Pak Darmani lagi dan mulai beringsut mundur. Arwah Sekar berjalan pelan dengan langkah yang gontai. Tangannya sambil memegang perutnya yang setengah membesar. Menyadari Sekar mendekat, degup jantung Pak Darmani semakin kencang dirasakan. Menegaskan bahwa rasa takutnya bertambah banyak. Pak Darmani kemudian terdiam. Ia tak dapat banyak berbicara. Ketakutan sudah memenuhi seluruh tubuhnya. Namun saat jarak mereka hanya terpaut 2 langkah, Sekar lenyap begitu saja, menghilang dari hadapan Pak Darmani. Pak Darmani sontak kaget setengah mati dan ini kali pertamanya ia didatangi Sekar setelah kematiannya. Pak Darmani kemudian memeriksa istrinya yang masih terkapar lemas. Bu, bangun, kita masuk ke kamar. Ucap Pak Darmani, namun istrinya Bu Wulandari masih belum sadarkan diri dengan penuh. Ia pun menggotong istrinya masuk dan tidur malam itu dengan rasa takut bercampur ngeri bila mengingat kejadian barusan yang di luar nalarnya itu. Sejak hari itu Pak Darmani dan Bu Wulandari makin terasa tidak tenang di setiap harinya. Semenjak berita mengenai arwah Sekar itu beredar, kini banyak warga kampung Keramat yang merupakan kampung tempat Sekar ngekos tak banyak warganya yang berani keluar di atas jam 8 malam. Bahkan setelah Isya pun hampir semua rumah sudah tampak tertutup pintu dan jendelanya. Warung-warung dan toko yang biasanya buka hingga malam pun terlihat lebih awal menutup dagangannya. Para orang tua melarang anak-anaknya keluar rumah jika sudah lewat maghrib. Suasana mencekam itu pun tercipta di kampung, terkhusus di rumah Bu Kos Bu Turi. Meski masih ada yang menyewa kosnya, tapi tak jarang warga merasa takut saat melintas di depannya. Beberapa di antara mereka bahkan mengaku melihat Sekar di sekitar rumah kos Bu Turi. Pak RT, apa yang harus kita lakukan? Apa kita terus diam dan bersembunyi di dalam rumah? Apa tak ada cara lain untuk menghilangkan arwah Sekar biar tidak gentayangan menghantui para warga? Tanya salah seorang warga saat pertemuan RT digelar sore hari itu. Lebih awal dari biasanya yang biasa dilakukan pada malam hari. Di antara kumpulan bapak-bapak sore itu tampak salah satu bapak tengah berduduk sila dengan wajah yang sangar. Dia adalah Pak Satria. Dia sedari tadi menyimak percakapan warga dengan seksama, memperhatikan setiap kronologi yang diceritakan. Dia baru 10 tahun tinggal di kampung Keramat ini, namun ternyata ia punya pengalaman terkait teror semacam ini. Pak Satria terus diam sampai pertemuan selesai. Namun setelah beberapa orang pergi menyisakan 3 orang pengurus RT, barulah dia berbicara. 3 orang itu adalah Pak Yoga selaku Ketua RT, Pak Prawita Sekretaris RT, dan Pak Dewa Bendahara RT. Pak, apa boleh saya ikut bantu dengan masalah ini? Tanyanya. Pak RT bingung dengan pertanyaannya. Masalah yang mana Pak? Sekar, jawabnya dengan singkat. Memangnya bantu dengan cara bagaimana Pak? Kok saya bingung? Balas Pak Prawita dengan sedikit tertawa. Datang saja ke rumah saya nanti jam 8 malam, kalau memang saya diizinkan untuk membantu, ujar Pak Satria. Loh, kenapa nggak di sini aja Pak? Tanya Pak RT. Pak Satria kemudian tersenyum. Saya rasa akan lebih aman jika diceritakan di rumah saya saja Pak.
balas Pak Satria. Singkat cerita, Pak RT ditemani Pak Dewa dan warga yang jaga malam itu yakni Pak Rangga dan Pak Sukat bertamu ke rumah Pak Satria. Setibanya di sana, Pak Satria sudah menunggu di pelataran rumah. Dia tersenyum ketika melihat kedatangan Pak RT bersama rombongannya. "Mari bapak-bapak, masuk," sambut Pak Satria. Di dalam istrinya pun sudah menyiapkan 1 teko kopi dan pisang goreng untuk jamuan. Namun ketika berada di dalam rumah, Pak RT dan yang lain heran melihat seisi rumahnya yang dipenuhi dengan ornamen-ornamen dan pajangan antik di setiap sudutnya. "Itu koleksi saya, Pak," ucap Pak Satria ketika menyadari orang-orang melihat-lihat isi rumahnya. "Jadi begini Pak RT, mengenai teror dari sosok wanita yang belum begitu lama meninggal itu, belasan tahun lalu sebelum saya pindah ke sini saya pernah mengalami kejadian semacam ini. Dulu malah lebih parah karena sampai menelan korban," ujar Pak Satria yang membuat Pak RT dan yang lainnya kaget. "Lalu bagaimana solusinya waktu itu, Pak? Apa kita bisa lakukan di sini juga?" tanya Pak RT. "Mungkin bisa, tapi saya nggak tahu persis," jawab Pak Satria. "Kalau bapak-bapak bersedia, besok saya antar ke rumah teman saya. Dulu dia yang berperan penting mengusir demit di kampung saya yang lama," ucap tawaran Pak Satria. "Bagaimana yang lain?" tanya Pak RT kepada yang lain. Tanpa lama semua mengangguk tanda setuju. Mereka pun mengatur waktu untuk datang ke rumah teman Pak Satria yang letaknya rumahnya berjarak 1 jam jika ditempuh dengan kendaraan. Singkatnya, lusa pagi mereka akan ke sana menggunakan mobil milik Pak RT. Namun saat Pak RT, Pak Dewa, Pak Rangga dan Pak Sukat hendak pulang, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa cekikikan perempuan dari luar rumah. Suaranya terdengar lama dan berpindah-pindah tempat. "Sekar, apa itu dia?" tanya spontan Pak Dewa. "Sepertinya iya. Dia memang sering mengganggu warga akhir-akhir ini. Apalagi rumah saya berada di ujung desa dan mengarah langsung ke pemakaman umum," kata Pak Satria. Semua orang terdiam mendengarkan perkataan Pak Satria. Mereka tampak diam sambil saling pandang dengan pikirannya masing-masing yang sepertinya sudah mulai didatangi rasa takut. Pak RT dan yang lainnya tampak bingung. Hendak pulang namun dicegat Sekar. Hendak bertahan tidak mungkin jika harus lama-lama di rumah Pak Satria. Di antara kegelisahannya itu, Pak Satria masuk ke dalam kamar, lalu keluar dengan membawa tabung kendi kecil di dalamnya berisi garam krosok dan beberapa bawang putih. "Tunggu beberapa saat, kalau dia masih belum hilang, biar saya antar bapak-bapak semua," ucap Pak Satria. "Sebentar Pak, itu apa?" tanya Pak Rangga dan Pak Sukat. "Ini garam dan bawang putih. Dulu salah satu ikhtiarnya memakai ini." "Di rumah saya juga ada Pak, apa bisa dipakai?" tanya Pak RT. "Ini bukan garam sembarangan Pak," jawab Pak Satria sambil tersenyum. Setelah 30 menit menunggu, suara cekikikan Sekar masih beberapa kali terdengar. Pak RT dan yang lainnya pun sudah tampak lelah ingin istirahat. Pak Satria pun mengambil alih. Ia berdiri lalu mempersiapkan diri. "Mari Pak, saya antar pulang," ucap Pak Satria. Pak Satria berjalan paling depan. Kemudian diikuti oleh Pak RT, Pak Dewa, Pak Rangga dan Pak Sukat yang berjalan berkerumun bersama-sama. "Bu, gak usah keluar-keluar rumah. Tunggu Bapak pulang saja," pesan Pak Satria kepada istrinya. Baru beberapa langkah keluar, tawa cekikan Sekar terdengar dari kejauhan. Pak Satria kemudian mengeluarkan garam dari dalam tabung kendinya lalu ditaburkan sedikit demi sedikit di dekat tempatnya berjalan. "Pelan-pelan aja Pak, gak perlu cepat-cepat, karena mereka yang hidup di dunia ini berbeda dengan kita. Sangat menyukai jika manusia itu merasa takut, dan dia akan memanfaatkannya," ujar Pak Satria. "Itu ampuh gak Pak?" tanya Pak Dewa karena ketakutan. "Sudah, tenang saja Pak," balas Pak Satria. Yang akan sampai duluan adalah Pak Rangga. Dia tersenyum lega ketika rumahnya sudah terlihat dari kejauhan. Namun suara Sekar malah kedengaran semakin jelas seiring dengan mereka yang akan sampai ke rumah Pak Rangga. Langkahnya kemudian dipercepat dan Pak Rangga pun berhasil sampai di rumahnya. Selanjutnya adalah Pak Dewa. Meski jarak terdekat selanjutnya dia, tapi rumahnya tergolong pada posisi yang seram. Karena letaknya bersebelahan dengan rumah kosong yang sudah terbengkalai belasan tahun. Kali ini cekikikan Sekar tak terdengar, namun berganti dengan aroma bau busuk yang tiba-tiba saja tercium ke hidung semua orang yang ada di situ. "Bau apa ini Pak Satria?" "Sudah, tenanglah Pak. Katanya kalau suara setan semakin tidak terdengar, justru keberadaannya dekat dengan kita," terang Pak Satria yang buat yang lain semakin bergidik ketakutan. Tidak berapa lama Pak Dewa berhasil masuk ke dalam rumahnya. Berikutnya adalah Pak RT dan Pak Sukat.
Mereka berdua rumahnya bersebelahan, namun jaraknya terjauh dari rumah Pak Satria membuatnya berjalan normal tak seperti sebelumnya. Suara tawa cekikikan dan aroma busuk pun tak mengganggu mereka bertiga. "Alhamdulillah, satu belokan lagi sampai," ucap Pak Sukat dengan lega. Tapi setelah tubuh mereka berbelok dan berganti arah, tepat di depan mereka kini berdiri Sekar tengah melayang menghalangi jalan yang akan mereka lalui. Pekik tawanya menggelegar menyakiti telinga. Aroma busuk pun seketika menusuk hingga membuat tenggorokan terasa sakit. Mereka bertiga kaget sekaligus ketakutan dalam waktu yang bersamaan. Sampai-sampai membuat Pak Satria, Pak RT dan Pak Sukat terhuyung-huyung jatuh ke tanah saat berusaha untuk berlari menjauh. Pak Satria langsung berdiri lagi dan bersiap dengan kendi dan garamnya. "Pergilah kau setan brengsek," umpat Pak Satria memberanikan diri meskipun raut wajahnya tampak ketakutan. "Tetap di belakangku, Pak," suruh Pak Satria. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Pak RT dan Pak Sukat lari tunggang langgang meninggalkan Pak Satria seorang diri berhadapan dengan Sekar. Pak Satria memejamkan matanya sambil merapalkan mantra dan doa secara bersamaan. Seraya melemparkan garam dari dalam kendi di tangannya dengan kepalan tangan ke arah ke depan, arah di mana menurutnya Sekar berada. Hingga beberapa detik kemudian Pak Satria membuka matanya lagi. Sekar kini sudah menghilang dari hadapannya. Suasana pun kembali normal. Setelah sejenak menenangkan diri, Pak Satria mencari keberadaan Pak RT dan Pak Sukat yang meninggalkannya. "Kemana mereka? Aku berniat mengantarkannya pulang malah saya yang ditinggal. Dasar penakut," ucap Pak Satria dengan kesal. "Pak RT, Pak Sukat," panggil Pak Satria. Mereka berdua muncul dari teras rumah yang tak jauh dari sana dengan wajah tersenyum merasa tak enak karena telah meninggalkannya sendirian. "Sudah pergi," ucap Pak Satria. Sekarang mereka berdua berhasil sampai di rumah walau harus berhadapan dengan Sekar terlebih dahulu. Tugas Pak Satria selesai. Sekarang dia akan pulang. Pak Satria bersenandung untuk menghilangkan rasa takutnya sambil matanya was-was memperhatikan sekitar. Namun tanpa ia duga, Sekar ternyata muncul lagi. Suara cekikikan tawa Sekar mulai terdengar lagi. Aroma busuk pun kembali ia cium. Pak Satria mempercepat langkahnya sambil tangannya bersiap melemparkan garam ke arah yang dicurigai Sekar berada. "Aku nggak takut, aku tidak akan takut," ucap Pak Satria di setiap langkah yang ia keluarkan. Namun tak selamanya perkataan yang diucapkan selaras dengan tindakannya. Pengalamannya pun tak kemudian membuatnya kebal akan rasa takut ketika bertemu dengan makhluk gaib seperti Sekar. Sekar tiba-tiba saja muncul di depannya entah dari mana arah datangnya. "Pak Satria." Lelembut itu kini memanggilnya dengan suara pelan namun sangat menakutkan. Dia menyeringai dan menatap mata tajam ke arah Pak Satria. Untuk beberapa detik Pak Satria terpaku melihat seringaian itu. Tubuh Pak Satria susah digerakkan, seperti diperdaya oleh Sekar di depannya. "Pak Satria," panggil Sekar lagi. Beberapa detik setelah itu pekik tawanya keluar dan terdengar sangat keras. Barulah saat ini tubuh Pak Satria dapat digerakkan dan berlari sekencang yang ia bisa. "Astagfirullah ya Allah, pergi kamu," teriak Pak Satria. Sambil berdoa Pak Satria berlari tanpa jeda. Ia memaksa tubuhnya berlari dengan langkah tertatih-tatih dan nafasnya yang sudah terasa berat. Beruntung semakin jauh langkahnya suara Sekar tidak terdengar lagi. Kini Pak Satria berhasil sampai di rumah walau dengan bermandikan air keringat di sekujur tubuhnya. Hari kini sudah terang. Beberapa warga sudah mulai beraktivitas di luar rumah. Namun pagi itu tampak berbeda dari biasanya. Orang-orang banyak keluar rumah saling menceritakan hal yang sama mengenai Sekar yang berkeliling kampung semalam. Ternyata tak hanya Pak Satria, Pak RT, Pak Dewa, Pak Rangga dan juga Pak Sukat yang menyadari kedatangan Sekar semalam. Namun banyak warga yang mengaku mendengar suara pekik tawa Sekar keliling kampung. Bahkan beberapa warga mengaku jika pintu rumahnya diketuk secara misterius pada tengah malam. Dan mereka yakin jika itu adalah ulah dari arwah Sekar yang bergentayangan. Mereka bertahan saling waspada bersama keluarganya di bawah atap rumahnya masing-masing. Semenjak kejadian itu warga semakin cemas. Keadaan kampung semakin sepi setelah matahari terbenam. Mereka memilih bersembunyi di rumahnya masing-masing daripada harus bertemu dengan arwah Sekar di tengah jalan saat keluar rumah. Pak RT hari itu menghubungi beberapa warga yang ikut dengannya ke rumah Pak Satria 2 hari yang lalu. Karena hari ini adalah hari yang ditentukan. Dia akan menemui kenalan dari Pak Satria untuk membantu mengusir arwah Sekar dari kampungnya.
Singkat cerita, saat sudah menjelang siang, mereka sudah berkumpul di rumah Pak Satria sambil saling bercerita mengenai arwah Sekar. "Ayo bapak-bapak, kita berangkat," ajak Pak Satria. Mereka pun berangkat menuju rumah kenalan dari Pak Satria dengan memakai mobil milik Pak RT. Wajah-wajah penuh harapan akan hilangnya arwah Sekar pun ketara di wajah mereka di sepanjang perjalanan. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai. "Siapa Pak namanya?" "Pak Sasongko. Beliau dikenal ustadz di daerahnya. Tapi nanti cukup panggil dengan Pak Sasongko saja ya, karena beliau tidak suka disebut sebagai ustadz." "Assalamualaikum," ucap Pak Satria. Tak berapa lama keluarlah sosok laki-laki berparas muda dengan 1 batang rokok di antara 2 bibirnya. "Wah, ada tamu. Pak Satria, silakan duduk. Pak, saya kira nggak jadi kesini," ucapnya sambil tertawa. Pak Sasongko meminta mereka duduk, kemudian pergi ke dalam kamarnya, katanya hendak berganti pakaian. Pak RT dan yang lainnya melihatnya dengan wajah yang ragu. "Ini Pak Sasongko," bisik Pak Dewa kepada Pak RT. "Ini Pak, yang namanya Pak Sasongko?" tanya Pak RT kepada Pak Satria. Kemudian Pak Satria pun mengangguk. Untuk pertemuan pertamanya, Pak RT merasa heran. Pasalnya menurut penuturan Pak Satria, Pak Sasongko adalah ustadz yang memiliki ilmu tinggi hingga mampu meredakan serangan tak kasat mata dari kampungnya dulu. Tapi yang ia lihat sekarang jauh dari ekspektasinya. Pak Sasongko cenderung seperti pemuda yang baru masuk usia 30-an dan memiliki wajah layaknya orang yang tidak memiliki kesaktian. "Benar ini yang namanya Pak Sasongko?" tanya Pak RT memastikan. "Iya Pak, benar. Memangnya kenapa?" tanya Pak Satria. "Oh enggak, saya hanya memastikan aja Pak," jawab Pak RT. Saat Pak Sasongko kembali, mereka mulai dengan percakapan basa-basi. Dan setelah dirasa cukup, akhirnya Pak Satria mulai pada obrolan inti. "Kendi yang waktu itu masih kau simpan?" tanya Pak Sasongko kepada Pak Satria. Masih aman Pak di rumah." Pak Sasongko lantas mengeluarkan bungkusan merah di dalam kantungnya, lalu memberikannya kepada Pak Satria. "Ini, kau lakukan seperti selayaknya dulu kau membantu mengusir demit di desa lamamu itu. Letakkan ini di dalam kendi itu. Biarkan menjadi satu dengan garam dan bawang putih di dalamnya." Tolong yang lain bantu Pak Satria menyiapkan botol kaca kecil seukuran parfum. Pada sore hari menjelang malam, taruh garam itu yang sudah bercampur dengan bawang putih dan barang pemberian saya ini ke setiap ujung kampung. "Berapa jumlahnya Pak?" tanya Pak Dewa. 4 saja, timur, barat, utara, dan selatan kampung. Jangan kurang dan jangan lebih. Kubur botolnya ke dalam tanah, biar tidak dirusak orang. Ini tidak langsung menghilangkan teror lembut itu dari kampung. Lakukan saja setiap 2 hari sekali dan jangan sampai terlewat, ucap Pak Sasongko. "Berpengaruh atau tidaknya cara ini kita pantau bersama-sama ya," tambah Pak Sasongko. Semuanya hanya diam menyimak sambil mengangguk-ngangguk mendengarkan penjelasan dari Pak Sasongko yang sebenarnya mereka sendiri tak sepenuhnya paham cara kerjanya. Saat semuanya dirasa cukup jelas, obrolan pun berakhir dan rombongan Pak Satria dan Pak RT berpamitan pulang dari rumah Pak Sasongko. "Kami pulang dulu ya Pak Sasongko. Terima kasih banyak. Semoga bisa berhasil," ucap Pak RT. Pak Sukat mengambil kemudi mobil. Sejak berangkat, ia sudah diminta menjadi supir saat perjalanan ini. "Mari Pak Sasongko," ucap Pak Sukat seraya melambaikan tangan ke arahnya. Semilir sore menemani perjalanan mereka. Segarnya udara sore itu sesegar harapan yang mereka bawa setelah pulang dari rumah Pak Sasongko. Saat perjalanan pulang, mereka sempatkan mampir makan terlebih dahulu, sehingga saat jalan lagi terik matahari perlahan turun dan berganti dengan gelapnya malam. Tak terasa roda mobil sudah memasuki area hutan jati, tandanya sebentar lagi akan sampai. Di sini keadaan sudah dipenuhi oleh kegelapan. Pak Sukat yang semula tenang seketika membanting setir ke kiri, seraya berteriak sampai-sampai membuat seisi mobil terperanjat kaget. Pak Sukat kemudian menepikan mobilnya. Ia menghela nafas. Wajahnya tampak tegang dihiasi butir-butir keringat di atas dahinya. "Kenapa Pak Sukat?" tanya Pak RT. "Itu Pak, Sekar lewat, jalannya cepat sekali," kata Pak Sukat. Dia merasa matanya setelah melihat sosok yang ia duga adalah Sekar lama-lama berubah gelap dan menutupi penglihatannya. "Jangan sembarangan Pak," tegur Pak Rangga. "Enggak Pak, beneran Pak," jawab Pak Sukat. Keadaan yang semula tenang mendadak berubah menjadi tegang. Terlihat raut muka tegang bercampur takut di wajah masing-masing di antara mereka. "Pak Sukat,
biar saya gantian nyupir. Lagian sebentar lagi juga sampai. Ucap Pak RT dan Pak Sukat pun setuju. Pak RT pun memulai kemudinya. Namun saat mobil dinyalakan, di ujung lampu mobilnya tampak samar-samar bayangan wanita tengah berdiri di pinggir jalan sambil tangannya melambai-lambai ke arah mereka. Itu siapa? Tanya Pak RT. Awalnya Pak RT mengira itu adalah warga kampung yang hendak meminta tumpangan. Sehingga tanpa curiga ia pun menginjak pedal gasnya menghampiri wanita itu. Pak RT cari siapa? Tanya Pak Sukat saat mobil kembali melambat. Tadi ada yang melambai-lambai minta tolong di sini. Loh, gak ada siapa-siapa Pak. Udah lanjut aja, mana ada orang di tengah jalan sepi seperti ini. Ucap Pak Dewa dan yang lainnya. Namun setelah Pak RT memasukkan gigi pertamanya, tiba-tiba saja di depan mobil kini berdiri sosok Sekar dengan mengenakan gaun putih lusuh penuh dengan darah di bagian perutnya. Sontak membuat Pak RT dan orang yang menyadarinya pun berteriak seketika. Pak RT, injak gasnya Pak RT, injak! Suruh Pak Satria sambil menepuk-nepuk tangan ke bahu Pak RT. Pak RT menegakkan badannya, kemudian mengambil ancang-ancang sebelum akhirnya menginjak gasnya menerobos sosok Sekar yang tengah berdiri menghalangi jalan.